Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saya lanjutkan pembahasan yang kedua ya tentang Al-Quran ya. Karena Hirzul Muslim itu kitab zikir yang tadi saya baca itu mengambil juga doa-doa bersumber dari Al-Quran ya. Kemudian ada yang harus difahami juga oleh penonton semua video ini. Di hari-hari biasa, kemudian di hari Ramadan, di bulan Ramadan ya maksud saya, yang sudah berlalu atau tahun-tahun sebelumnya, saya mendengar masjid-masjid atau di rumah-rumah orang-orang mengadakan khotaman ya. Khotaman di sini maksudnya membaca Al-Quran dalam 1 hari, 2 hari secara bergantian atau selama 1 bulan secara bergantian supaya cepat selesai khotamnya ya. Namun ada hal yang perlu saya tegaskan kepada yang mengamalkan amalan tersebut supaya memperbaiki bacaannya ya. Yang saya maksud itu bukan masalah bacaan tajwid atau tartil ya. Namun contohnya seperti ini ya. Kadang-kadang di sebagian masjid saya temui orang membaca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, bacaan ini sebenarnya tidak masalah ya. Namun kemudian dibaca beberapa ayat-ayat berikutnya, suaranya beberapa huruf itu sudah mulai hilang. Jadi dia membaca Al-Quran seperti dia berselancar di air secara cepat ya. Padahal hal itu tidak dibenarkan. Jadi membaca Al-Quran harus santai, harus dengan khusyuk ya. Jangan hanya ngejar waktu ya. Itu yang pertama yang harus dihindari ketika orang membaca Al-Quran. Diusahakan untuk tidak cepat ya. Baca dengan santai, dengan penuh ketenangan. Kemudian yang kedua yang harus difahami oleh pembaca Al-Quran tersebut, dia harus paham artinya yang dia baca itu. Minimal dia beli mushaf yang ada terjemahannya, mengetahui arti dari ayat-ayat yang dia baca ya. Jadi misalnya baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat. Nah, misalnya sampai berapa lembar ya, berapa lembar dari sini, berapa lembar selesai ya. Lalu dia membaca artinya. Setelah selesai membaca Al-Quran, kemudian dia membaca artinya dalam hati untuk lebih memahami maksud dari ayat-ayat tersebut ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga harus memahami tafsir dari ayat-ayat tersebut. Setelah dia tahu terjemahan arti dari ayat-ayat itu dalam bahasa Indonesia, dia harus paham juga tafsirnya. Maksud dari ayat-ayat ini apa? Tafsir-tafsirnya itu harus tahu ya. Jadi membaca dengan tenang, kedua mengetahui artinya, yang ketiga mengetahui tafsirnya, yang keempat ini ya, ini yang jauh lebih penting, mentadaburi ayat-ayat tersebut. Ini lebih diwajibkan ya. Mengapa demikian? Namun karena kita tidak memahami kaidah bahasa Arab secara menyeluruh, maka kita harus membaca tafsirannya
baru mentadaburi ayat-ayat tersebut. Ya, fungsi mentadaburi ayat itu untuk meningkatkan iman kita. Ya, iman harus diisi dengan tadabbur Al-Quran. Bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran atau membaca secara tajwid, secara tilawah, namun tidak faham artinya sama sekali, tidak faham tafsirannya. Sehingga Al-Quran ini hanya sekedar buku bacaan biasa kalau hanya membaca seperti itu, namun tidak mengetahui makna dari apa yang kita baca. Ya, dahulu saya tidak paham, namun saya belajar sedikit, akhirnya saya memahami bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kita harus memahami isinya, ya, sehingga kita dapat petunjuk tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.